Selamat pagi anak-anak Bapak. Bapak harap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Dan kita kembali masuk belajar di tema 3. Ingat tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di sekitarku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ingat, kita sudah masuk di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Bapak harap kita tetap semangat mengikutinya. Di sini kita akan melihat yaitu tentang pelajaran mewawancarai. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Itu diarti wawancara. Diingat ya. Kemudian pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi ada pengertian pewawancara, ada pengertian narasumber, itu berbeda. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancaramu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. 2. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. 3. Tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi 3 hal ini tidak boleh lepas dari sebuah wawancara, seperti mata najwa. Dia adalah pewawancaranya dan narasumbernya yang diundang datang. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Ingat itu ya, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Jadi 4 hal ini adalah hal yang dilakukan pada saat melakukan wawancara. Agar kamu jangan lupa. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus sopan dan santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan saat mewawancarai agar kita tahu apa tujuannya. Cara membuat pertanyaan wawancara ini yang sangat penting. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. 2. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Ini dia kalimat tanya tadi. Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Begitu dia ya. Jadi ada 2, sebenarnya ada 5. Nanti kita akan lihat apa saja itu. Ini yang ketiga. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya yang ketiga. Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Keempat, di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Di mana Bapak membeli pakan ternak? Jadi tadi kita sudah melihat 4 ya. Kemudian kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Dan 5, mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Itu dia pertanyaan-pertanyaannya. Diingat 5W tambah 1H. Dan yang terakhir H itu how, bagaimana. Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi ingat 5W tambah 1H. Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa. Mengalir atau tidak terburu-buru. Ingat, mengalir dan tidak terburu-buru. Oke. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut atau runut.
2. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. 3. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. 4. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber itu. Itu diingat langkah-langkahnya, Bapak harap kamu bisa mengingat dengan baik. Mempraktekkan wawancara sederhana. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Itu dia. Jadi agar dipelajari kembali apa arti wawancara. Nanti kita akan melihat tugasnya, tapi sekarang kamu pahami dulu arti dari wawancara. Ingat, ini dicatat dan dipahami dengan baik. Tugasnya mencatat saja ya. Terima kasih.